Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Amanda Lubis dengan NIM 2301726 dari Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir pada mata kuliah pengantar coding, yaitu membuat aplikasi sederhana. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi manajemen buku perpustakaan. Deskripsi program, yaitu program aplikasi manajemen buku perpustakaan ini adalah sistem informasi perpustakaan sederhana yang memungkinkan pengguna untuk mengelola koleksi buku mereka. Program ini ditulis dalam bahasa C++ dan menggunakan beberapa fitur standar seperti vektor dan string untuk menyimpan dan memanipulasi data buku. Struktur data. Struktur ini mendefinisikan objek buku dengan atribut ID, title, author, dan year. Struct book, buka kurung kurawal, enter, int, id, titik koma, enter, string, title, titik koma, string, author, titik koma, int, year, titik koma, tutup kurung kurawal, titik koma. Selanjutnya, atribut privat, yaitu atribut privat books ialah vektor yang menyimpan daftar buku. Sedangkan next ID yaitu penghitung untuk menentukan ID buku berikutnya yang akan ditambahkan. Kelas library, buka kurung kurawal, enter, privat, titik 2, enter, vektor, buka kurung siku, book, tutup kurung siku, books, titik koma, enter, int, next ID, titik koma. Selanjutnya, metode publik. Library ialah konstruktor yang menginisialisasi next ID ke add book atau constring dan title atau constring dan author, int, year, yaitu menambahkan buku baru ke perpustakaan. Selanjutnya, display books, cons, yaitu menampilkan semua buku yang ada di perpustakaan. Search book atau constring dan title, cons, yaitu mencari buku berdasarkan judul dan menampilkan informasi buku jika ditemukan. Selanjutnya, delete book atau int id, yaitu menghapus buku berdasarkan ID yang diberikan. Samping bisa kita lihat yaitu contoh programnya. Selanjutnya, fungsi main. Tambah buku, yaitu mengambil input dari pengguna untuk judul, penulis, dan tahun terbit buku, lalu menambahkannya ke perpustakaan. Yaitu selanjutnya tampilkan semua buku, yaitu untuk menampilkan daftar semua buku yang ada di perpustakaan. Selanjutnya, cari buku, yaitu mencari buku berdasarkan judul yang dimasukkan oleh pengguna. Selanjutnya, hapus buku, yaitu menghapus buku berdasarkan ID yang dimasukkan oleh pengguna. Dan terakhir, keluar, yaitu mengakhiri program. Di samping bisa kita lihat yaitu contoh program yang kedua. Baik, ini merupakan penjelasan programnya. Pada baris 1-3 berfungsi untuk mengimpor pustaka-pustaka standar C++ yang diperlukan IOStream untuk operasi input atau output, vektor untuk menggunakan kontainer dinamis, dan string untuk penggunaan tipe data string. Yang kedua, pada baris 5 berfungsi untuk menggunakan namespace standar atau std, sehingga kita tidak perlu menuliskan std sebelum elemen-elemen dari pustaka standar C++. Pada baris 7 dan 12 berfungsi untuk mendefinisikan struktur book yang mempresentasikan buku dengan 4 atribut atau ID book, title atau judul buku, author atau penulis buku, dan year, yaitu tahun terbit buku. Selanjutnya, pada baris 14-17 berfungsi untuk mendeklarasikan kelas library dengan anggota privat, yaitu books yang merupakan vektor berisi objek book, dan next ID yang menyimpan ID buku berikutnya. Pada baris 19-20 berfungsi untuk mendefinisikan konstruktor kelas library yang menginisialisasi next ID dengan nilai 1. Pada baris 22-26 berfungsi untuk mendefinisikan metode add book yang menambahkan buku baru ke dalam vektor book
dengan atribut yang diterima sebagai parameter. Next ID digunakan sebagai ID buku dan kemudian ditingkatkan, menampilkan pesan konfirmasi setelah buku ditambahkan. Pada baris 28-34 berfungsi untuk mendefinisikan metode display books yang menampilkan semua buku dalam perpustakaan. Jika books kosong, ditampilkan pesan bahwa tidak ada buku dan fungsi keluar. Pada baris 36-42 berfungsi untuk mengiterasi setiap buku dalam books dan menampilkan atributnya. Pada baris 44 dan sampai 55 berfungsi untuk mendefinisikan metode search book yang mencari buku berdasarkan judul. Jika buku ditemukan, menampilkan detail buku dan mengatur found ke true. Jika tidak ditemukan, menampilkan pesan yang sesuai. Pada baris 57 sampai 67 berfungsi untuk mendefinisikan metode delete book yang menghapus buku berdasarkan ID, mengiterasi books untuk menemukan buku dengan ID yang cocok dan menghapusnya jika ditemukan, menampilkan pesan konfirmasi jika berhasil dihapus atau pesan error jika tidak ditemukan. Pada baris 69 sampai 71 berfungsi untuk mendefinisikan fungsi utama main yang menjalankan loop yang menampilkan menu interaktif untuk pengguna. Pengguna dapat memilih berbagai opsi untuk mengelola perpustakaan. Pada baris 73 sampai 77 berfungsi untuk menampilkan menu pilihan untuk pengguna dan mengambil input pilihan dari pengguna. Pada baris 79 sampai 83 berfungsi untuk memproses pilihan 1, yaitu mengambil input dari pengguna untuk judul, penulis, dan tahun terbit buku, lalu menambahkannya ke perpustakaan dengan metode add book. Pada baris 84 sampai 86 berfungsi untuk memproses pilihan 2, yaitu menampilkan semua buku yang ada di perpustakaan dengan metode display books. Pada baris 87 sampai 91 berfungsi untuk memproses pilihan 3, yaitu mengambil input dari pengguna untuk judul buku yang dicari, lalu mencari buku tersebut di perpustakaan dengan metode search book. Pada baris 92 sampai 95 berfungsi untuk memproses pilihan 4, yaitu mengambil input dari pengguna untuk ID buku yang ingin dihapus, lalu menghapus buku tersebut dari perpustakaan dengan metode delete book. Pada baris 96 sampai 98 berfungsi untuk memproses pilihan 5, yaitu keluar dari loop dan mengakhiri program. Pada baris 99 sampai 101 berfungsi untuk menampilkan pesan error jika pilihan yang dimasukkan pengguna tidak valid dan meminta pengguna untuk mencoba lagi. Pada baris 103 berfungsi untuk mengembalikan nilai 0 saat program selesai dijalankan, menandakan bahwa program telah berhasil dijalankan tanpa error. Ini merupakan hasil dari contoh program yang telah kita bahas di slide awal. Sekian video presentasi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.